Oh iya dong, sebagai warga negara yang taat peraturan, saya harus selalu hadir momen panggilan yang ada. Paling co-founder ini foto bareng dengan siapa ya? Rizky Bilar ya, dengan uang setumpuk yang banyak. Teman-teman kami yang mungkin ada yang sudah bunuh diri, korban jiwa, bahkan sampai putus sekolah, rumah tangga berantakan, ya, akibat dari DNA Pro yang menjanjikan WD pasti cair tapi mengalami keterlambatan. Ya, karena ini laporan ini sudah juga berjalan sebelumnya dan sudah ditangani oleh penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Bertambahnya kasus penipuan berkedok trading dan seringkali melibatkan nama-nama artis terkenal di dalamnya hingga sampai saat ini terus menjadi target buruan dari pihak kepolisian untuk memberhentikan kejahatan yang beraksi dalam jejaring media sosial tersebut. Menjadi salah satu nama artis yang terseret dalam kasus profit ilegal, kini Rizky Bilar pun akhirnya angkat bicara terkait namanya yang saat ini terus diperbincangkan lantaran terlibat dalam kasus profit ilegal yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat luas. Lantas, seperti apakah langkah yang akan dilakukan Bilar setelah namanya terseret dalam kasus yang saat ini sedang marak di Indonesia? Peredaran kasus penipuan lewat profit ilegal yang telah mewabah di tanah air hingga kini terus bermunculan dan menimbulkan banyaknya kerugian yang dialami oleh masyarakat yang menjadi korban dalam kasus trading bodong. Alami kerugian hingga miliaran rupiah, kini secara terus-menerus para korban pun mendatangi kantor kepolisian guna mengusut tuntas kasus profit ilegal yang saat ini sedang merajalela. Lalu, seperti apa keluhan dari para korban yang mengalami kerugian hingga miliaran rupiah? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai namanya seringkali disebut lantaran menjadi salah satu jajaran aktris yang turut terseret kasus profit ilegal yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat luas, kini Rizky Bilar yang menjadi salah satunya pun akhirnya angkat bicara mengenai kasus yang turut melibatkan namanya hingga sampai saat ini. Tak menampik jika dirinya telah menjadi salah satu public figure yang terlibat dalam kasus penipuan berkedok trading. Beginilah reaksi Rizky Bilar yang mengaku siap jika dipanggil oleh pihak yang berwajib terkait masalah yang menyeret namanya akhir-akhir ini. Ya, jadi bahwa setiap cobaan kan kita tidak mungkin melampaui batas kemampuan kita. Oh iya dong, sebagai warga negara yang taat peraturan, saya harus selalu hadir momen panggilan yang ada. Kalau memang pihak yang berwajib untuk keterangan dari saya, pasti saya akan memberikan keterangan sejelas-jelasnya tanpa kurang atau tanpa dirugikan. Paling co-founder ini foto bareng dengan siapa ya? Rizky Bilar ya, dengan uang setumpuk yang banyak, dengan itu penyelenggara dari DNA yang saya lihat. Rizky Bilar sama si Lesti ya, ada fotonya, videonya semua. Jadi mereka itu tidak berbicara, hanya ada foto beserta uang satu koper dengan co-founder yang saya laporin ini juga. Kalau Billy Saputra itu ya, saya tidak, hanya melihat sekilas, jadi saya nggak tahu informasinya. Dia seperti apa ya, dia hanya mungkin di endorse saja begitu ya, memberikan informasi tentang DNA. Kalau ini kan mereka itu kan bekerja ya, di endorse, jadi mereka itu tidak tahu bahwa itu hasil kejahatan atau tidak. Masa dia diajak buat endorse, ini hasil kejahatan tidak kan gitu. Kemungkinan dipanggil hanya sebagai saksi. Yang saya lihat video beredar di apa ya, di grup kita member ya, yang saya panggil lihat Ivan Gunawan.
DNA lancar sehingga para member ini makin tertarik untuk memberikan top up investasi ke DNA. Ini kalau saya memilihnya langsung yang terberat ya, pasal 345 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi saya tidak menggunakan pasal 372, 372, 38 karena ancamannya ringan ya. Jadi saya memilih yang lebih tinggi lah. Iya, tetap juga nanti kita buat dari pasal dari 372 cuma pada umumnya nanti kembali lagi ke penyidik, mereka yang menentukan ya. Baru 6 bulan mundur dari sekarang. Beredar luasnya kasus trading bodong yang dimulai dari tertangkapnya 2 YouTuber kondang, yakni Indra Kents dan Doni Salmanan, hingga sampai saat ini terus memunculkan sosok baru, hingga adanya kasus profit ilegal yang selama ini belum sempat terungkap. Menimbulkan banyaknya kerugian bagi masyarakat luas yang memiliki nilai hingga miliaran rupiah, dan hal tersebut pun terlihat jelas lantaran akhir-akhir ini seringkali banyak korban yang terus berdatangan untuk melaporkan kasus penipuan berkedok investasi dan juga trading. Lantas, seperti apa curhatan para korban yang telah merasa ditipu hingga miliaran rupiah? Saya adalah salah satu yang melapor kasus dari robot trading DNA Pro. Ya, banyak sekali dari korban-korban yang mengalami, teman-teman kami yang mungkin ada yang sudah bunuh diri, korban jiwa, bahkan sampai putus sekolah, rumah tangga berantakan, ya, akibat dari DNA Pro yang menjanjikan WD pasti cair tapi mengalami keterlambatan. Nah, sedangkan mereka pemimpin-pemimpin, leader-leader, upline di atas kita ini hidupnya malah enak-enakan. Ya, seperti kayak gini, bermewah-mewah. Ini yang kalian lihat ya, bisa ya. Nah, ya. Tuh, ya. Ini mereka sedang menghitung pendapatan mereka siapa yang paling tertinggi. Di sini disebutin 22,5 miliar per satu pemimpin, per satu co-founder. Nah, kenapa Pak? Oh ya, ini dalam sebulan, pendapatan mereka dalam sebulan 22,5 miliar. Ya, ini per satu co-founder. Jadi co-founder di sini seperti halnya kalau di kasus binomo seperti IKA, ya, seperti IKA. Ini satu IKA berarti. Dan sedangkan di DNA Pro ini ada total ada 14 IKA. Jadi bayangin aja ada berapa kerugian masyarakat Indonesia di sini, ya. Yang dilaporkan sekarang ini ada 78 miliar. Sekitar dari 230 member kalau nggak salah. Ya, sekitar 230 member. Terlapornya kira-kira 46 orang. Banyak. Yang saat ini 46 orang, mungkin bisa lebih lagi nanti. Tujuan kami untuk membuat laporan ya terkait dugaan tindak pidana, penipuan pencucian uang, dan mungkin tindak pidana di bidang perdagangan berjangka komoditi yang diduga dilakukan oleh perusahaan PT DNA Pro. Yang juga sudah dalam penanganan ya, kami dengar oleh aparat penyidik dari Bareskrim dan beberapa Polda terkait. Untuk yang kami dampingi, klien ini ada korbannya 2 orang, kebetulan mereka ini kakak beradik, dengan total kerugian kurang lebih 25 miliar rupiah. Dan itu sejak Juli 2021 sampai Januari 2022 ya. Kami kalau menyeret langsung tidak ya, tapi secara fakta ya, kami bicara fakta karena ada beberapa postingan-postingan dalam platform atau media sosial. Dan juga ada beberapa kali pertemuan-pertemuan kayak semacam business meeting ya, itu yang diselenggarakan oleh para leader-leader dari DNA Pro atau founder yang juga melibatkan beberapa tokoh publik yang kebetulan artis, kan begitu. Dan ada juga artis yang mengupload di dalam memposting di akun media sosialnya berisi ajakan-ajakan untuk bergabung dengan DNA Pro dengan iming-iming keuntungan yang besar dan legalitas yang aman dan terjamin. Itu ada tuh. Untuk nama-namanya kami sudah serahkan ke penyidik. Saya rasa nanti mungkin penyidik akan menyampaikan ya secara lebih detail ya berkaitan dengan itu. Tapi secara umum juga mungkin sudah banyak masyarakat yang mengetahui figur-figur tersebut.
Iya, betul. Karena kan ini juga meyakinkan. Karena para korban ini melihat, oh ini ada tokoh publik yang juga mengatakan ikut bermain investasi, ya itu juga salah satu yang meyakinkan. Dan perkataannya linear sama dengan yang disampaikan oleh pihak DNA Pro sendiri, yaitu profit yang besar, legalitas yang aman, dan dapat withdrawal secara setiap saat. Namun kenyataannya kan sampai saat ini itu tidak terrealisasi. Legalitas juga ternyata tidak resmi ya, sebagaimana yang sudah dirilis itu. Yang kami dapatkan informasi dari para korban ya, bahwa DNA Pro ini awalnya itu bergerak di bidang trading ya. Mereka ini sebenarnya menjual aplikasi robot trading. Sesungguhnya itu yang mungkin kami tangkap ya, nanti penyidik bisa lebih mendalami lagi. Tapi kami kira secara garis besarnya modus operandinya seperti itu. Mereka menjual robot trading, kemudian juga mereka menyampaikan bahwa kita akan mereka bekerja sama dengan broker-broker dari luar negeri, kan gitu loh. Bahwa nanti ini akan menjanjikan keuntungan yang konsisten. Karena kan kalau trading itu kan tentu fluktuatif ya. Nah ini mereka menjamin kepada para calon-calon nasabah atau membernya, ketika mereka bergabung dengan DNA Pro, maka akan mereka mendapatkan profit yang konsisten, 1% hingga 20% per bulan. 1% per hari dan 20% per bulan, gitu. Kira-kira loss-nya sangat kecil lah. Lalu kemudian mereka juga menjamin mengenai legalitas. Bahwa legalitas mereka ini aman, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dari perdagangan berjangka komoditi ya. Dan itu juga yang kemudian membuat dan juga bisa melakukan withdrawal at any time, kapanpun. Itu juga menjadi 3 poin itu menjadi daya tarik bagi ya setidaknya bagi para korban yang saya dampingin ini. Itu yang saya dapatkan keterangannya. Jadi itu kemudian yang membuat mereka tertarik. Namun seiring berjalan waktu ternyata di akhir 2021 ya ada rilis dari Satgas Waspada Investasi ya, yang di dalamnya ada Bapeti juga, menyatakan bahwa DNA Pro termasuk dalam entitas ilegal. Dan kemudian kami mendengar berita juga ditindaklanjuti oleh Bapeti bersama Barreskrim untuk menindak dan menghentikan kegiatan DNA Pro, termasuk juga melakukan penyegelan. Dan itu kemudian membuat kaget ini para korban, artinya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan selama ini, baik dalam pertemuan-pertemuan virtual maupun pertemuan onsite. Dan itu yang juga disampaikan para leader-leadernya. Dan itu kemudian setelah itu ternyata aplikasinya menjadi tidak dapat diakses. Lalu para korban yang saya dampingin ini mereka mencoba melakukan withdrawal, kan gitu loh. Ternyata itu juga tidak berhasil, kan gitu. Dan mencoba berkomunikasi langsung karena ada beberapa jalur pribadi dengan pengurus perseroannya DNA Pro. Dan mereka ada menyampaikan bahwa uangnya ada di Rusia, ada di broker katanya. Dan mereka juga ada salah satu pengurus yang juga sedang katanya berangkat tuh ke Rusia. Mengenai kebenarannya kami serahkan kepada penyidik untuk menelusuri ya. Katanya itu uangnya semua ada di Rusia, bukan mereka sedang mengusahakan. Dan atas dasar itu kami tidak pernah mengetahui, tidak ada transparan kemana uangnya. Yang jelas para korban mentransfer uang itu ke rekening yang ditunjuk oleh perusahaan DNA Pro. Oleh karena itu kami setelah mensomasi tidak ada jawaban, tidak ada kepastian penyelesaian, para korban memutuskan untuk melakukan laporan polisi, membuat laporan polisi supaya terkait dengan kerugian yang dialami. Mungkin ada ya profit, tapi karena ini belum lama jadi tidak signifikan ya dibanding dengan modal yang sudah disetorkan. Kalau yang kami lihat aja dari pemberitaan juga itu sejauh ini ya dari rilis ya ada 97 miliar dengan ratusan korban ya. Tapi kalau dari fakta-fakta yang ketika para korban ini mengikuti mungkin ada ribuan ya dengan jumlah hampir triliunan. Karena ini laporan ini sudah juga berjalan sebelumnya dan sudah ditangani oleh penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, dan kami diminta untuk berkoordinasi supaya penanganannya bisa secara utuh ya, secara komprehensif kira-kira begitu. Dan kami juga ingin sampaikan begini, ini tokoh-tokoh publik ini juga kalau kami lihat trennya ini kan selalu berkata ini mereka hanya endorser gitu kan ya, kami nggak tahu apakah afiliator, endorser atau apa, tapi pada faktanya mereka ini menyampaikan itu di platform media sosial mereka tanpa secara open declare menyatakan itu adalah iklan atau advertorial. Dan itu membuat kami merasa itu bisa menyebabkan misleading di masyarakat ini, bahwa itu ada peristiwa real. Dan kemudian ketika terjadi masalah mereka mau coba disclaimer bilang oh kami cuma itu, dan itu tidak disampaikan. Itu saya rasa tidak sesuai ya kalau kecuali mereka buat itu di media massa. Media massa kan jelas ada beda antara berita peristiwa real dengan iklan. Iklan kan tidak objektif ya. Dan itu yang saya rasa mohon nanti kedepannya dari pihak yang regulator terkait dan otoritas bisa mengawasi lah, atau bagaimana influencer ini untuk tidak membuat suatu
konten-konten yang bisa menyebabkan kerugian ya bagi masyarakat banyak. Itu sih. Dalam kasus trading ilegal yang menyeret nama beberapa aktris terkenal, hingga kini yang menjadi pusat perhatian ialah kasus yang dialami oleh Indra Bekti yang diduga terlibat dalam kasus investasi bodong platform Triumph yang merugikan banyak orang. Dengan adanya kabar tersebut, Indra Bekti akhirnya memberikan klarifikasi, mengingat dirinya santer dikait-kaitkan dengan investasi bodong yang diduga telah merugikan korban sampai 2,4 miliar rupiah. Lantas, seperti apakah bentuk klarifikasi yang diberikan oleh Indra Bekti mengenai kasus yang telah melibatkan dirinya? Saya ingin mengklarifikasi mengenai pemberitaan di luar sana yang mungkin sedang beredar, di mana saya ikut terlibat dengan investasi bodong. Nah, jadi saya mau jelasin bahwa saya memang mendapatkan kerjasama dengan yang namanya aplikasi yang dinamakan dengan investasinya tuh Triumph ya, koin Triumph, di mana saya melihat bahwa saya sudah kenal lama dengan pemilik dari koin Triumph ini, dan beliau mengajak saya untuk bertemu dan kemudian mengajak untuk bekerja sama, dan dia menjelaskan mengenai platformnya, dan ternyata saya melihat ini sebuah peluang dan saya tertarik memang untuk bisa mencoba untuk cryptocurrency itu seperti apa sih gitu kan. Nah, jadinya akhirnya saya pun diajak untuk bekerja sama untuk menjadi brand ambasadornya. Nah, akhirnya saya pun juga dibayar menggunakan koin gitu. Nah, jadi intinya saya ya bekerja sebagai profesional, dan kemudian juga saya tidak ada hubungan apapun mengenai mereka yang mungkin ingin bergabung dengan Triumph. Itu saya tidak menerima apapun, tidak menerima sepeser pun dari keuntungan mereka atau apa gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang mungkin ada sedikit masalah dari nasabah dari Triumph tersebut, yang saat ini sih yang saya dengar memang sudah ada keterangan dari pihak lawyernya, dari pihak hukumnya, pihak legalnya, bahwa mungkin sudah ada penjelasannya. Jadi intinya kalau memang dari pihak nasabah dari Triumph tersebut ingin menghubungi pihak Triumph, itu dipersilahkan gitu. Jadi saya tidak ada hubungan apapun sama sekali. Jadi karena tentunya di sini untuk pihak Triumph sendiri masih bisa untuk dihubungi. Jadi saya pun juga bertanya langsung dengan pihak Triumph itu, ini seperti apa ini kasusnya gitu. Saya telepon pihak Triumph, dan ya mereka pun juga menjelaskan, mereka masih bisa saya hubungin, mereka masih bisa mau menjelaskan duduk perkara seperti apa, ada apanya. Silakan saja dari pihak nasabah yang mungkin saat ini sedang melaporkan pihak Triumph, silakan saja. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya, karena memang yang saya dengar juga mereka berusaha untuk bisa memperbaiki keadaan seperti itu. Jadi intinya saya hanya brand ambassador dan bukan afiliator yang mungkin menerima keuntungan dari kerugian orang lain, tidak seperti itu ya. Jadi terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menjelaskan, dan mudah-mudahan Triumph pun juga bisa memberikan yang terbaik untuk nasabahnya, menjelaskannya dan menyelesaikan masalahnya. Amin. Terima kasih, dan mudah-mudahan ini semua bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Ya, memang ada acara seminar yang rutin biasa diadakan oleh Triumph untuk promosi ya, dan melibatkan brand ambassador, artis atau public figure, mungkin inisial IB. Ya, mungkin nanti lebih jelasnya akan diselidiki oleh tim petugas dari Bareskrim. Terkait dengan dugaan tindak pidana perdagangan tanpa izin dan atau tindak pidana pencucian uang, aplikasi Triumph DSI atau DSI, dapat disampaikan bahwa Bareskrim Polri telah menerima laporan polisi dengan nomor LP B0145
3 Romawi 2022 SPKT Bareskrim Polri pada tanggal 25 Maret 2022 dengan pelapor atas nama MIA dan korban atas nama NMJ dan EMS terkait dengan permasalahan tindak pidana perdagangan tanpa izin dan atau tindak pidana pencucian uang, investasi deposito pada aplikasi Triumph DFI yang dilakukan oleh terlapor atas nama LK. Terhadap laporan tersebut, sampai saat ini penyidik masih melakukan penyelidikan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.